Shalom, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggak? Semoga sehat semua ya hari ini. Teman-teman, senang banget ya kita meskipun masih online, kita masih bisa bertemu hari ini untuk ibadah online. Dan teman-teman, kita mau mulai kebaktian hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terlepas dari apapun yang sedang kita alami saat ini, kesulitan atau masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita kesampingkan dulu semuanya. Kita kumpul di sini. Kita mau bersyukur Tuhan udah kasih satu hari lagi untuk kita, untuk bisa bangun, untuk bisa membuka mata kita, kembali bernafas dan kembali melakukan aktivitas kita dan berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya mau ajak teman-teman untuk meresapi sejenak berkat Tuhan di pagi ini, sambil kita menyiapkan hati kita untuk siap beribadah dengan penuh sukacita. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Sebuah sikap, sebuah tindakan yang bagi orang Kristen harus dimiliki, tapi rasanya paling susah untuk dilakukan. Ya gimana enggak kan ya gitu, ketika ada orang yang berbuat salah sama kita, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, kita harus bisa mengampuninya gitu. Meskipun hati kita terluka, meskipun kita dirugikan, tapi Tuhan pengen kita sebagai orang Kristen bisa mengampuninya. Dan di dalam Alkitab ditulis, dan ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni itu nggak cuma sekali. Kita nggak cuma mengampuni mungkin orang-orang terdekat aja gitu yang ada salah sama kita baru kita ampuni. Kita juga harus mengampuni bukan cuma ke orang yang nyakitin kita, mungkin yang ringan-ringan aja gitu. Kalau misalnya dia nyakitin saya, tapi saya masih bisa biasa aja gitu, kayak ya udah deh saya ampuni gitu. Tapi ketika ada orang lain yang nyakitinnya sakit banget ke kita nggak mau ngampuni, Tuhan nggak mau kayak gitu. Tuhan bilang di Alkitab bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, alias tanpa batas.
Itu sebuah permintaan yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai manusia, kita pastinya sering gagal. Seringkali rasa sakit yang muncul itu menguasai kita, mengendap dalam hati kita dan pikiran kita, dan pada akhirnya menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Kata-kata atau tindakan seseorang yang menyakitkan bagi kita, kadang kita biarkan untuk terus berulang dalam pikiran kita, dalam hati kita juga. Kita korek-korek lagi nih, rasa sakitnya tuh kayak apa sih pas orang itu ngelakuin hal tersebut ke kita. Kita ulang terus dan pada akhirnya semakin rasa sakitnya itu semakin dalam, terus menyakiti diri kita. Dan kalau udah kayak gitu, lingkungan terdekat kita sendiri yang akhirnya akan merasakan dampaknya. Mungkin kita jadi sering marah-marah, kita jadi insecure sama diri kita, dan kita juga mungkin jadi menarik diri dari pergaulan kita, atau bahkan itu bisa bikin kita stres atau bahkan depresi. Teman-teman, mari kita tengok lagi kehidupan kita. Apakah hal-hal yang pernah dilakukan orang lain yang menyakiti kita itu masih kita simpan dalam hati kita? Apakah kita masih menyimpan rasa marah akibat tindakan seseorang yang dilakukan berbulan-bulan lalu atau bahkan bertahun-tahun yang lalu? Dan apakah kita sudah belajar untuk menerapkan pengampunan sebagai kunci dalam kehidupan kita, sebagai kunci orang Kristen? Teman-teman, mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, Engkau mengenal isi hati kami ya Bapa. Engkau tahu setiap apa yang kami lalui, setiap apa yang kami rasakan, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Engkau melihat ketika kami marah, ketika kami kecewa terhadap orang lain, dan Engkau juga melihat ketika kami tidak mengampuni orang lain ya Bapa. Bapa, ampuni kami, basuh diri kami ya Bapa, basuh hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh belajar, kami boleh mengenal dan menanamkan pengampunan dalam diri kami ya Bapa. Seperti Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami di kayu salib. Ampuni kami ya Bapa kalau kami belum mengikuti perintah-Mu, kami belum menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Bapa. Kami mau, dan tolonglah kami ya Bapa. Bantu kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang keempat hingga kelima, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan. Teman-teman, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita di kayu salib. Kita yang sekotor, seberdosa ini mau Tuhan ampuni. Dan bahkan cara Tuhan untuk mengampuni dosa kita tuh gak main-main. Dia mati di kayu salib. Teman-teman, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita renungkan kembali cinta Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Bahwa Dia telah mengampuni kita, Dia telah mengubahkan hidup kita dari yang sebelumnya berdosa dan kotor menjadi sebuah karya yang sangat indah. Dan karena itu,
kita mau ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali."
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita senang kalau menghitung apa yang sudah kita lakukan. Kalau bisa, angkanya disebut. Bukankah begitu? Contohnya, Petrus. Pada umumnya dalam tradisi Yahudi, memaafkan orang salah yang pertama gak apa-apa. Kesalahan yang sama diulang kedua kali, oh itu biasa. Ketiga kali dimaafkan lagi, itu hal yang biasa. Tapi yang keempat, tidak ada lagi dimaafkan. Nah, Petrus mau mengatakan dia lebih dari itu kebiasaan. Dia menyebutnya 7 kali. Dia bertanya kepada Yesus, Yesus, mesti berapa kali sih memaafkan orang yang bersalah pada kita? Maksudnya kesalahan yang sama, 7 kali kah? Berarti dia sudah lebih dari yang umumnya. Tapi Yesus mengatakan bukan 7 kali, 70 kali 7. Bukan juga jawaban ini berarti jumlah angka perkalian itu. Tetapi yang mau dikatakan Yesus tidak terbatas. Selama kita hidup manusia, pasti kita berbuat salah. Bukan karena saya seorang raja, oh kesalahan-kesalahan kecil itu adalah urusan bawahan-bawahan saya. Mau dari raja, pemimpin, sampai kepada rakyat biasa, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, kesalahan adalah kesalahan. Tidak ada itu kesalahan kecil, bohong putih, bohong hitam, enggak ada itu. Salah adalah salah. Dosa adalah dosa. Sama seperti selama hidup kita semua gak ada bisa janji. Selama tahun ini Tuhan, saya gak akan mau berbuat kesalahan itu lagi. Apakah bisa? Paulus bilang kita semua punya kelemahan yang sama. Di pikiran, sama yang di hati, sama tindakan, ini bedanya cuma 20 cm. Tapi gak bisa kita kendalikan. Begitu rentannya kita terhadap tindakan berbuat dosa. Janji Tuhan saya gak mau ngomong kotor lagi. Aduh itu memalukan, saya gak mau. Ketemu teman,
Yang biasa dari dulu suka ngomong kotor, dia ngomong 1 kali, saya udah 4 kali ngomongnya. Jadi kita lemah sekali. Ya, untuk berbuat dosa itu sulit. Tidak kita lakukan kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, berangkat dari hal ini juga artinya kita nggak bisa buat patokan. Teman-teman semua, kalian sudah berbuat kesalahan yang sama ya? Bulan lalu kesalahannya sama. Minggu kemarin sama. 2 minggu yang lalu sama. Ingat, sudah 3 kali. Besok kalau salah lagi tidak akan saya maafkan. Kita buat perhitungan. Tidak bisa begitu. Dalam kehidupan tidak bisa kita memperlakukan hal-hal seperti ini. Sebab manusia itu lemah. Bukan juga berarti, kalau gitu boleh salah. Silakan bikin kesalahan. Nanti kita harus cari jalan untuk memaafkan. Tidak juga demikian. Kita yang berbuat salah berusaha untuk tidak lagi melakukan kesalahan itu. Begitu ya. Dan kita belajar untuk memaafkan orang yang bersalah pada kita. Jangan sampai tadi seperti kata Mentari, gak tidur, gak makan, kesel, mikirin teman yang berbuat salah kepada kita. Ya, atau menghitung-hitung kesalahan orang. Tidak bisa dalam hidup itu seperti itu. Tidak bisa dikalkulasikan dengan angka. Dan karena itu Yesus memberi contoh tentang seorang raja yang memberi penghapusan hutang pada orang pertama, penghutang yang pertama. Itu kalau dikalikan 1 talenta dengan 1 dinar upah sehari, itu 48. Kalau nolnya 12 itu berapa? Triliunan ya? Betul? Itu 48 triliun diuangkan rupiah ya. Dibandingkan dengan hamba yang kedua yang datang memohon pada hamba yang pertama itu, utangnya itu 8 juta rupiah. Gede uangnya, gede, termasuk masing-masing orang itu pasti gede. Tetapi tidak seimbang 48 miliar yang seumur hidup itu tidak bisa dibayar dengan 8 juta. Nah, ini yang Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, kepada semua pengikutnya, semua anak-anak Tuhan. Hidup tidak bisa pakai tradisi orang Yahudi. 7 kali ya, saya sudah maafin ya. Kamu sudah berjanji sama saya 8 kali loh. Ingat, cuma 9 kali. Tinggal 1 kali lagi. Kalau kamu tidak membayar hutangmu akan saya cekik kamu. Tidak bisa main begitu. Yang Yesus mau katakan, di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus harus melakukan surprising dividend. Artinya cara hidup yang berbeda. Apa yang berbeda? Tidak main hitung-menghitung seperti yang kita biasa lakukan. Sebab hal pengampunan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang percaya. Di dalam bagian bacaan yang lain dari bacaan kita di kitab Kejadian pasal 50, mana ada kejadian kesalahan yang tidak menyakitkan. Biasanya kalau kesalahan salah taruh gelas, itu sudah lupa gak apa-apa. Pinjam sepatu gak ngomong-ngomong, ya sudahlah, sudah dimakan waktu bisa hilang ya. Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang terdekat, semakin dekat kita relasinya, semakin menyakitkan. Kalau yang menyakitkan kita itu tetangga, dan 2 bulan yang lalu dia sudah pindah, dengan pindahnya dia rumah, entah kemana itu, orang yang menjengkelkan itu sudah pergi. Enggak dipikirin lagi bisa. Tapi kalau itu pacar kita, kalau itu orang tua kita, kalau itu anak kita, kalau itu saudara kekasih kita, kalau itu saudara kandung kita, menyakitkan, membuang, mengatakan pada papa kita bahwa kita itu sudah mati, seperti yang dialami oleh Yusuf itu. Terus kita apa tidak sakit hati? Lalu dibuang ke dalam sumur yang kering, lalu ditanya, mau beli? Ini saudara saya ini. Dia nggak ada gunanya hidupnya. Ayo, mau beli? Silakan beli. Tolong bayar 45 juta. Dia masih muda, tenaganya masih bisa dipakai. Bayar aja sama saya. Wow, itu pasti menyakitkan sekali, bukan? Tetapi dalam bacaan kita di kitab pasal 50 ini, Kejadian pasal 50, Yusuf itu
memaafkannya. Itu betapa besar kelegaan hatinya, bukan? Mau memaafkan saudara, bukan satu loh saudaranya. Ada berapa tuh? 9 ya? Kalau tidak 9 tuh 8 itu, mereka bersaudara besar. Sekandung itu jumlahnya. Tetapi dia mau memaafkannya. Bahkan yang menangis adalah dia. Bahkan sampai saudara-saudaranya bolak-balik berkata, betul kamu Yusuf mau memaafkan kami? Benar, kamu memaafkan kami. Kami yang salahnya seperti itu, kamu mau memaafkan. Ya, kita harus belajar memaafkan. Bahkan Yusuf mengatakan, Tuhan merencanakan kehidupan kita bersama. Aku kalian buang, supaya aku bisa mempersiapkan perjalanan hidup keluarga besar kita. Ini sebuah pemahaman dasar yang sangat besar. Surprising different, bukan? Jadi anak-anak Tuhan dalam hidup tidak melakukan hal-hal yang pada umumnya. Biasanya orang Yahudi, karena itu ada istilah, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu kan? Ada di sini yang mau kalau ditampar pipi kanannya mau dikasih pipi kirinya? Tidak ada yang mau nih, semua menggelengkan kepalanya. Ya, ini ilustrasi. Ya. Dulu berlaku. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya itu balas membalas itu hal yang biasa. Tetapi Yesus mau mengatakan tidak demikian. Kita harus belajar memaafkan. Ya, mengampuni. Saudara, pengampunan itu gampang atau sulit? Mengampuni itu, maafkan itu gampang atau sulit? Sulit. Pasti sulit. Ya. Sangat sulit. Sebab peristiwa itu sudah sangat menyakitkan. Ya. Memakan harga diri kita. Ya. Mempengaruhi. Ya, sudah tertanam sekian lama dalam pikiran kita. Tapi Yesus mau mengatakan dalam hidup ini kita harus belajar untuk memaafkan, mengampuni. Sebab pengampunan itu bukan hanya memulihkan orang lain yang bersalah kepada kita, tapi sesungguhnya memulihkan diri kita, bukan? Ya. Dengan kata lain, memaafkan, mengampuni itu mendamaikan kedua pihak. Ya. Melegakan. Ya, mensejahterakan. Dan itulah hidup anak-anak Tuhan. Ya, selama umur hidup kita, rangkaian memaafkan, mengampuni, meminta maaf itu adalah bagian dari hidup kita. Sebab kita semua dekat dengan kesalahan. Ya, kita berpotensi semua untuk membuat kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita harus belajar untuk meminta maaf, menyelesaikan sesegera mungkin. Tapi kalau kita yang diperlakukan hal yang menyakitkan, ya, kesalahan itu ditujukan kepada kita, kita belajar untuk mengampuni. Ya, berapa kali? Tidak terbatas. Jika dunia mengatakan, mengampuni itu juga ada batasnya ya. Anak-anak Tuhan harus mengingat, mengampuni, hal pengampunan tidak ada batasnya. Itu bahasanya manusia ya. Bahasa kita yang selalu memberi pembatasan itu. Yang membuat kita tidak damai satu dengan yang lain. Tapi Yesus mau mengatakan tidak ada batasnya. Seumur hidupmu kita belajar. Kalau belum bisa memaafkan, kita belajar memaafkan. Ya, tapi tidak dibatasi. Dan ini yang membuat hidup kita satu dengan yang lain damai. Dan hidup yang damai ini yang memungkinkan kita untuk terus berjalan menyambut berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang juga membuat hidup kita semakin hari semakin dewasa. Meminta maaf, belajar memberi maaf itu mendewasakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita diminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang surprising different. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara di rumah, kita mau bersama menaikkan doa syafaat. Saya mau mengajak juga, meskipun kita terpisah tempat, tetapi dari rumah, saudara-saudara juga berdoa. Baik itu pokok-pokok doa untuk bangsa dan negeri kita, untuk keadaan kita semua bersama dengan situasi pandemik ini, juga untuk hal-hal menyangkut pribadi kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik yang belum berakhir, kami semua boleh tetap beribadah, meskipun dari tempat yang berbeda. Kami percaya Tuhan akan terus menopang kami semua dengan kesehatan, dengan hikmat, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, meskipun banyak kegiatan kami masih tetap dimulai dari rumah. Kami berdoa, Tuhan yang memelihara setiap kami dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kekuatan mental, dengan pikiran yang jernih, sehingga setiap tantangan, setiap persoalan dapat kami hadapi, selesaikan dengan baik. Kami bersama berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, mampukan Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan Menteri, dan seluruh pemimpin kami, baik yang di daerah-daerah sampai di kelurahan, di dalam menangani berbagai hal peraturan tentang protokoler ini menyangkut pandemi COVID-19. Kami mengingat para dokter, tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka yang terus-menerus merawat saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga bersama berdoa buat teman-teman yang sedang studi akhir, melakukan tugas-tugas akhir mereka, mampukan mereka menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Juga teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas kuliahnya dan sedang mencari pekerjaan. Bapa, mampukan teman-teman kami ini untuk diberikan kekuatan, karena proses mereka untuk mencari pekerjaan di situasi sekarang ini bertambah sulit. Biarlah semua kekuatan Tuhan menjadi andalan mereka. Bapa, kami juga mau menyerahkan untuk orang tua kami. Bapa menolong orang tua kami dalam mencari pekerjaan, dalam mendampingi kami, dan Tuhan juga yang menguatkan kami dalam pergaulan sehari-hari. Tolong Tuhan menopang kami sehingga kami cakap menempatkan diri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketegangan, stres. Kami boleh membawa suasana yang gembira, suasana yang membawa pengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rencana hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan kerinduan kami beribadah bersama setelah COVID ini berlalu. Biarlah proses persiapan nanti boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar hidup berpegang pada Tuhan untuk hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ayat persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejanamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk persembahan, teman-teman dapat mentransfernya melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ada di layar. Mari kita bawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang begitu banyak. Habisnya datang dan bisa kami nikmati setiap harinya ya Bapa. Kami mau bersyukur untuk pekerjaan kami mau bersyukur untuk orang tua kami, tempat tinggal kami, saudara-saudara dan sahabat kami ya Bapa, yang boleh ada di hidup kami yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, kini kami telah memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan. Berkati persembahan ini ya Bapa, supaya persembahan ini benar-benar bisa dipakai untuk membangun gereja-Mu, untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan, terlebih di saat ini ya Bapa. Saat ini adalah situasi yang sulit untuk kami semuanya ya Bapa, tidak terkecuali. Dan kami mau mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan juga untuk menghadapi situasi-situasi saat ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah kami, ajarlah kami untuk benar-benar bisa menjadi garam dan terang di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama saja kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita diingatkan untuk mengampuni. Kita sebagai manusia rasanya lebih mudah ya gitu untuk kita untuk tenggelam dalam rasa sakit dan juga seperti yang Bu Naomi bilang, untuk menghitung kesalahan orang lain. Tapi yakinlah teman-teman, jika kita terus melakukan hal tersebut nggak akan bagus untuk kita gitu, dan efeknya pun nggak akan bagus untuk kita. Dan sebaliknya, mengampuni itu lebih sulit dan pasti rasanya berat banget, tapi pengampunan akan membawa kelegaan dan itu akan memulihkan kita. Pengampunan itu akan membuat kita bisa menutup rasa sakit yang ada, bisa membuat hidup kita menjadi lebih damai, dan juga mendamaikan hubungan kita dengan orang lain. Dan pada akhirnya kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik. Kita pasti bisa kok melakukan hal itu, asalkan kita mau beneran berpegang terus sama Tuhan dan kita mau ingat sama firman Tuhan. Teman-teman, kita mau akhiri kebaktian hari ini. Mari kita kembali beraktivitas, kita kembali ke ladang kita, sambil kita mau ingat untuk terus memegang firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, beraktivitaslah dengan keyakinan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.